Oke, kalau kita perhatikan pada layar, di sini ada dua jenis aplikasi. Sebelah kiri adalah aplikasi admin toko saya dan sebelah kanan adalah front end-nya dari toko saya. Untuk tampilan admin, kita bisa push notifikasi untuk disampaikan ke front end atau aplikasi toko saya. Kemudian selain itu kita juga bisa melakukan modifikasi URL untuk aplikasi toko saya. Jadi dengan demikian kita tidak perlu memodifikasi source code untuk mengganti URL web view. Cukup dengan konfigurasi pada aplikasi admin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kembali dengan saya Sandi di DataTech Channel. Di video kali ini kita akan membahas mengenai panduan penggunaan source code DataTech Starter dan DataTech Admin. Oke, untuk pertama, beberapa hal yang perlu kita siapkan antara lain. Di sini ada panduannya. Sudah saya rancang seperti ini. Jadi beberapa hal yang perlu disiapkan sebelum menjalankan source code DataTech Starter dan DataTech Admin. Pastikan teman-teman sudah mempunyai beberapa syarat. Ada 7 syarat yang saya catat. Yang pertama adalah aplikasi Android Studio, kemudian ada PC laptop yang memadai. Ini kebalik ya, harusnya PC dulu. Yang pertama adalah PC dan laptop yang memadai. Kemudian pada PC-nya sudah terinstall aplikasi Android Studio, kemudian memiliki koneksi internet yang lancar. Lalu yang wajib ya, kita memerlukan source code DataTech Starter dan DataTech Admin yang akan kita bahas pada video kali ini. Kemudian selain itu, untuk push notifikasi nanti kita perlu web admin dan hosting. Kemudian untuk integrasi ya, untuk integrasi push notifikasi OneSignal, kita memerlukan akun Gmail dan konfigurasi Firebase. Kemudian untuk membuat aplikasi baru dari source code ini, kita perlu beberapa informasi, yaitu nama aplikasi, nama package aplikasinya, kemudian logo aplikasi, gambar onboarding, logo splash screen, dan kode warna dasar. Sebagai bahan, saya sudah menyiapkan beberapa prasyarat yang diperlukan. Sebagai contoh, untuk nama aplikasi, nanti saya akan membuat nama aplikasinya adalah toko saya ya. Kemudian nama package-nya adalah comdatatech.toko saya, dan warna dasarnya adalah dengan kode ini. Kode warna ini 0097B2. Kemudian untuk logo admin nanti akan menggunakan logo seperti ini. Untuk logo base aplikasinya akan menggunakan logo ini. Dan untuk onboarding saya buat seperti ini. Jadi ada dua image untuk onboardingnya. Kemudian untuk source code sudah saya download di sini. Nah, untuk panduan yang kedua selanjutnya, langkah-langkah untuk pemanfaatan source code-nya. Pertama, kita tentunya perlu untuk lakukan instalasi Android Studio. Di sini sudah ada panduannya. Untuk langkah-langkah instalasi, kita tinggal buka situs resmi Android Studio. Di sini ya. Nah, gini, kalau ini situsnya. Kemudian di bagian ini kita akan temukan tombol download release fitur yang kalau sekarang versinya adalah versi Ladybug Android Studio. Tinggal ditekan, kemudian di sini ada saya telah membaca persetujuan persyaratannya ya. Kemudian tinggal diklik, nanti browser akan melakukan download terhadap paket instalasinya. Karena saya sudah melakukan instalasi, jadi tidak perlu untuk melanjutkan downloadnya. Saya cancel. Nah, untuk instalasi Android Studio cukup jalankan file installernya, nanti ikuti saja dialog yang tampil ya. Biasanya tinggal next saja, dan setelah terinstall nanti akan muncul tampilan seperti ini. Karena ini sudah banyak project ya, jadi muncul berbagai project. Kalau dia kosong, dia baru pertama kali nanti akan kosong seperti ini ya. Nah, seperti ini munculnya. Oke, kita masuk ke tahapan yang kedua. Tahapan yang kedua yaitu lakukan instalasi sudah, kita unduh source code-nya. Nah, untuk source code saya lampirkan kodenya di sini. Saya lampirkan kodenya di link ini.
tinggal diklik ya. Nah, di sini bisa diklik lalu lakukan download. Nah, setelah di-download, nanti filenya akan berbentuk zip seperti ini. File zipnya kemudian kita ekstrak to ekstrak here saja. Nah, di sini ada password, tinggal di-input passwordnya. Oke, lupa lagi passwordnya. Nah, ini ya. Nah, setelah berhasil, nanti akan diekstrak seperti ini ya. Ada dua folder, yaitu Datatech Admin dan Datatech Starter. Kita tunggu proses ekstraknya selesai, dan sudah selesai. Oke, setelah selesai maka akan muncul dua project seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahapan yang kedua, yaitu lakukan modifikasi ya. Create project ya, project front end-nya yaitu base app-nya. Kita buka ya, kita jalankan base app-nya dulu. Ya, kalau base app-nya itu yang starter ya, kalau yang admin, yang Datatech admin. Maka kita buka Android Studio-nya, klik open, lalu buka direktorinya. Tadi direktorinya adalah Datatech Code yang starter ya. Pilih yang starter, klik OK, lalu klik Trust Project. Kita tunggu proses Gradle-nya selesai. Ini lagi proses import ya, import Gradle. Prosesnya akan berlangsung cukup lama karena dia bergantung pada koneksi internet dan spek PC. Oke, di sini sudah selesai untuk proses import Gradle untuk aplikasi Base App. Nah, langkah berikutnya adalah kita sesuaikan nama package-nya. Sekarang nama package-nya masih com.datatech.starter ya. Kalau kita perhatikan di sini masih starter. Kita perlu ganti nama package-nya sesuai dengan nama aplikasi ya, yaitu com.datatech.toko saya. Jadi untuk mengganti nama package-nya, tinggal klik kanan pada folder Kotlin ya. Di dalam folder Kotlin ada com.datatech starter. Ini nama package-nya. Kita klik kanan, lalu pilih rename, pilih refactor, lalu rename. Klik all directories, lalu starternya diganti jadi toko saya. Refactor. Nah, ini untuk package sudah selesai diperbarui. Jangan lupa perbarui juga nama package-nya di dalam build Gradle ini, yang modul. Ini masih starter ya, ini diganti dengan toko saya. Ini juga ganti dengan toko saya untuk application ID-nya. Selebihnya sudah oke. Masih ada yang perlu diganti di bagian yang sini. Starter ganti jadi toko saya. Nah, untuk build Gradle sudah, lalu klik Sync Now pada bagian kanan atas ini. Kita tunggu proses import Gradle-nya dijalankan kembali. Sambil menunggu, kita perbaharui yang lain ya. Selain nama package, kita juga perlu memperbaharui nama aplikasinya. Nama aplikasi ada di folder ini ya, folder res. Lalu ada values. Nah, di sini ada strings. Pada string ini kita ganti nama aplikasinya. Ini app name toko saya. Nah, ini untuk nama aplikasi. Kemudian untuk colors, nah ini sesuaikan base color-nya. Tadi kita sudah tentukan ya base color-nya, kodenya pakai yang 0097B2. Nah, tinggal di paste di bagian ini. Nah, ini ya, tinggal dipastikan. Ini udah 0097B2. Udah oke. Yang warna black, white, dan gray dibiarkan saja default. Oke. Selanjutnya kita beralih ke manifest. Kita cek manifestnya sudah sesuai ya, toko saya. Kemudian yang belum kita ganti adalah logo aplikasi, logo launcher, dan logo splash screen. Kalau di sini logo splash screen-nya masih ini ya. Saya akan ganti logo splash-nya jadi yang ada di asset. Nah, ini tinggal kita sesuaikan saja namanya. Logo base-nya nanti jadi logo splash ya. Kita rename dulu filenya jadi logo splash. Nah, kemudian copy, lalu yang di sini diklik terus delete ya, klik kanan delete, mana delete, atau bisa klik biasa, tekan delete di keyboard. Lalu oke, delete anyway. Kemudian tadi sudah di copy ya yang logo splash-nya. Kita ulang ya, copy pada drawable, klik kanan lalu paste. Oke. Nah, di sini logo splash-nya sudah terganti dengan toko saya seperti ini. Kemudian kita perhatikan untuk activity splash-nya. Nah, sudah seperti ini ya. Sudah oke. Kemudian untuk onboarding, saya ingin ganti ya. Tidak mau pakai yang ini. Saya mau ganti jadi pakai yang sudah saya bikin. Onboarding 1 dan onboarding 2. Ini sudah saya sesuaikan namanya. Kemudian
copy. Jangan lupa yang bagian yang sudah ada dihapus dulu, delete, oke. Kemudian di drawable paste ya, paste, klik oke. Nah, di sini sudah ada onboardingnya. Nah, oke. Kemudian untuk di sini onboarding yang ketiga tidak dipakai. Kalau mau dipakai bisa tambahkan di folder com.datatech toko saya, ada namanya onboarding activity. Di sini saya input cuman sampai onboarding 2. Kalau mau tambahin sampai onboarding 3, tinggal ditambahin onboarding 3 gitu ya. Seperti itu. Oke, kita selesai untuk konfigurasi base app-nya. Oh ya, ada yang terakhir ya. Yang terakhir kita perlu konfigurasi icon launcher-nya. Nah, untuk icon launcher kita klik pada bagian menu bagian rest ini ya. Lalu pilih drawable ini, klik kanan, lalu klik new, pilih vector asset. Salah, mau klik kanan, new image asset. Nah, di sini kita akan mengganti logo ini, logo launcher icon-nya, icon launcher-nya. Jadi icon kita ya. Tadi lokasinya ada di sini. Copy di sini ya. Nah, ini adalah logo launchernya, logo Splash tadi namanya. Nah, ini sudah selesai. Lalu klik next, finish. Nah, untuk logo launcher sudah selesai. Kalau mau diganti backgroundnya tadi warna hijau ya, kelihatan. Bisa di my map. Nah, ini tadi masih warna hijau. Drawable. Nah, ini. Yang ini kita pilih split. Kemudian hijaunya kita ganti ya. Ganti jadi warna base-nya. Base-nya tadi ini. Saya pakai warna base. Selesai. Sudah selesai. Kita coba generate aplikasi. Oh, belum bisa ya. Belum bisa kita generate aplikasi. Untuk base app kita sudah selesai. Tinggal untuk konfigurasi ID ya. Konfigurasi OneSignal-nya untuk notifikasi dan konfigurasi URL-nya di web admin. Sebelum masuk ke sana, kita perlu untuk langkah selanjutnya. Langkah selanjutnya adalah konfigurasi Firebase. Ini kita sudah selesai. Kita konfigurasi Firebase. Caranya kita masuk ke browser lagi ya. Nah, masuk ke console firebase.google.com. Ini kalau tinggal diketik aja di browser. Nah, ketik Firebase. Lalu nanti akan diarahkan ke halaman ini. Nah, setelah login, tampilan awalnya akan seperti ini. Kita login dengan akun Gmail. Kemudian tinggal klik Go to Console. Nah, jika kita belum punya project, kita bisa klik Create Project. Nah, tinggal masukkan nama projectnya di sini ya. Contoh, toko saya gitu ya. Nah, selanjutnya seterusnya. Tinggal diisi saja formnya. Di sini saya sudah mempunyai nama project, yaitu Datatech Starter. Jadi saya pakai yang ini saja. Nah, di Datatech Starter, di sini dalam satu project, kita bisa menambahkan banyak aplikasi. Nah, di sini saya akan menambahkan aplikasi lain ya, yaitu aplikasi Android. Nah, ini tadi untuk registrasi aplikasinya kita sudah atur tadi nama package-nya adalah com.datatech.tokosaya. Tinggal dikopas. Ini pastikan yang kita input di sini sama dengan yang sudah ada di codingan. Nih, setiap codingan itu pakai com.datatech.tokosaya. Di sini ya, di bagian itunya. Package-nya. Ini yang diinput untuk pengenalan aplikasinya. Untuk nickname sebenarnya tidak perlu diinput, tapi opsional saja ya. Kita input saja nama nickname-nya adalah toko saya. Dan ini untuk sertifikat satunya, ini sifatnya opsional, bisa diisi, bisa tidak. Ini lebih kepada untuk pengenalan aplikasi ya. Kalau untuk bagaimana cara mengetahui satu dari aplikasi kita, nanti akan dibahas pada video lainnya ya. Karena ini sifatnya opsional, tidak diisi pun tidak mengapa, maka ini kita lewati saja. Klik register app. Nah, selanjutnya kita akan memperoleh satu file namanya Google Service.json. Tinggal diklik. Nah, ini disimpan filenya pada folder kita ya. Simpan dulu di sini ya. Nanti akan berguna pada codingan. Lalu next, ini bisa diabaikan karena sudah saya konfigurasi di source code. Kita tinggal next, lalu continue to console. Ini sudah selesai. Kemudian langkah terakhir di Firebase, kita buka dulu aplikasinya. Tadi sudah bikin aplikasi ya, toko saya. Nah, di sini kita masuk ke service account, lalu generate new private key, generate key. Maka akan
dapat satu file lagi, yaitu service account JSON-nya. Ini kita simpan juga di folder kita ya. Nah, kemudian untuk Firebase kita udah selesai konfigurasi. Selanjutnya baru kita bisa masuk ke OneSignal. Nah, untuk OneSignal ini fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk kita bisa melakukan push notifikasi ke aplikasinya. Jadi medianya adalah OneSignal ini. Untuk log aksesnya kita bisa ketik di browser onesignal.com, lalu halaman depannya adalah seperti ini, lalu klik tombol login. Nah, di sini saya sudah pernah membuat satu aplikasi namanya Datatech Starter. Saya akan mempraktikkan cara membuat aplikasi lainnya. Nih, untuk tinggal diklik new app ya. New app, lalu tuliskan nama aplikasinya. Tadi nama aplikasinya adalah toko saya ya. Nah, di sini saya sudah pernah membuat nama organisasi yaitu Gadia Admin ya. Atau kita create new organization, misalnya Datatech gitu ya. Untuk website opsional bisa diisi bisa tidak. Lalu kita pilih setup-nya untuk aplikasi apa ya. Untuk channel apa. Di sini ada Apple, ada Android, ada web, dan selainnya, ada bermacam-macam. Di sini kita akan membuat notifikasi untuk aplikasi Android. Nah, kita klik Google Android, lalu klik Configure Your Platform. Nah, di sini akan diminta nih service account.json yang kita peroleh dari Firebase Console. Tinggal choose file ya, kita upload saja yang service account. Service account itu yang panjang ini, yang namanya panjang ini. Kita drag saja ke sini, lalu save and continue. Nah, di sini kita pilih native Android, lalu save continue, dan kita perolehlah yang namanya OneSignal App ID ya. Ini OneSignal App ID. Kita catat dulu OneSignal App ID. Selain di ini, kita juga perlu yang namanya REST API key ya. Caranya masuk ke setting. Nah, ini pilih case and IDs. Lalu add key, tuliskan REST API key gini ya. Lalu create. Nah, di sini kita copy to clipboard. Kita simpan dulu di notepad-nya. Ini OneSignal REST API key. Nah, ini kita sudah punya, tinggal continue. Nah, langkah selanjutnya kita sudah memperoleh app ID OneSignal, dan setelah kita memperoleh REST API key tadi, maka kita input datanya di web admin kita. Web adminnya ada di panduan ya, ada panduan. Kita masuk ke s.id datatech admin. Nah, di sini saya sudah hosting ya, saya sudah hosting web adminnya di hostingan ini, kemudian login dengan akun admin. Nah, setelah login nanti akan diarahkan ke halaman ini. Saya sudah pernah membuat satu aplikasi namanya Datatech Starter. Kali ini kita akan membuat aplikasi tambahan, yaitu namanya toko saya. URL-nya adalah https tokopedia ya .com. Karena toko saya belum ada websitenya, jadi web view-nya akan diarahkan ke tokopedia.com. Kemudian OneSignal App ID-nya tadi yang sudah kita peroleh dari OneSignal ya, yang ini tinggal di copy, input paste di sini. Kemudian REST API key-nya copy, paste di sini, lalu simpan. Kita ulang simpan. Nah, ini sudah berhasil disimpan. Di sini ada toko saya ya, toko saya dengan app ID-nya ini, dan OneSignal-nya ini ya. Ini sudah selesai untuk konfigurasi di web admin. Kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu melakukan integrasi aplikasi base-nya dengan notifikasi dan URL config. Untuk integrasi kita cukup mudah ya. Cukup masuk ke folder ini ya, Kotlin plus Java, lalu masuk ke package yang paling atas, lalu buka file main activity. Di main activity, di sini ada app ID, nah, dan OneSignal app ID. Untuk app ID, tinggal di input ID-nya ya, OneSignal app ID, kopikan yang dari OneSignal tadi. Untuk app ID, kopikan yang ada di panel admin. Ini sudah dibikin catatan, apa yang ada di panel admin ya. Panel adminnya tadi ini app ID-nya. Copy yang ini, lalu paste di sini ya. Selanjutnya, selain app ID dan OneSignal app ID, kita perlu mengganti satu file di codingannya. Di Datatech Starter ini ada namanya
Google Service.json. Tadi kita sudah download ya Google Service.json. Kita pakai yang baru kita download dari Firebase tadi, copy, kemudian data text starternya, lalu buka di folder app. Yang Google Service yang lama kita hapus, paste yang baru. Namanya pastikan tidak ada spasi ya, dan tidak ada angka. Seperti ini harusnya. Google Strip Services.json. Nah, ini udah selesai. Maka kita sudah berhasil untuk generate aplikasi Base. Kita coba untuk generate ya. Untuk generate aplikasinya, kita buka menu build, lalu generate Signet App Bundle atau APK. Kemudian pilih antara dua ya. Kalau mau untuk dia upload ke Play Store, pilih yang atas, app, atau kalau untuk bisa langsung diinstal, baik melalui WA atau apa, kita generate APK. Klik next. Di sini kita perlu untuk membuat sebuah file namanya keystore ya. Keystore-nya kalau sudah punya, bisa pakai keystore yang sudah ada. Kalau belum punya, kita bisa klik create new. Nah, di sini saya akan menyimpan file keystore-nya di folder kerja tadi ya. Data tag kode, saya simpan di data tag kode. Nah, enter. Nah, di sini nama filenya adalah toko saya. Lalu oke. Kemudian untuk password yang diinput, password yang mudah diingat ya. Confirm juga sama. Input password yang tadi kita input di kolom ini. Password dan confirm harus sama ya isinya. Terus alias biarkan default, kemudian password samakan, lalu first name and last name tuliskan nama kalian ya. Di sini saya akan tulis nama data tag, city-nya, kotanya Jambi, provinsi Jambi, dan country-nya Indonesia. Klik OK, klik next, dan pilih release ya. Karena akan untuk proses release, kita pilih saja release, lalu klik create. Tunggu proses create APK-nya sampai selesai. Nah, kalau sudah selesai, prosesnya akan muncul pada bagian kanan ini, generate Signet APK successful, seperti ini ya. Klik locate, lalu akan muncul tampilan seperti ini, app release APK. Dia kalau kita cari ya, dia ada di dalam folder source code-nya, app, lalu release di sini, app release.apk. Kalau kita install, dia sudah siap jadi aplikasi ya. Ini kalau kita coba running ya, kita install di aplikasi. Errornya, nah, ini ya, sudah jadi aplikasinya. Ini adalah onboarding-nya ya. Nih, bisa dilihat, ini onboarding-nya. Kemudian, oke, untuk base URL tadi sudah siap untuk diinstal di HP. Selanjutnya kita perlu aplikasi untuk admin ya. Untuk admin kita tinggal open ya, open project. Kita buka folder admin, data tag admin ini. Oke, kemudian trust project, lalu buka di this window aja untuk ganti project yang dibuka. Oke, kita ulang ya. Ternyata belum tampil di layarnya. Ini saya exit dulu, terminate. Nah, untuk membuka aplikasi admin ya, kita buka dulu Android Studio. Nah, di sini ini kalau posisinya belum dibuka, saya close project dulu seperti ini. Nah, posisinya belum dibuka, klik open. Nah, cari folder data tag code-nya, kemudian masuk ke data tag admin. Nah, ini buka data tag adminnya, klik OK. Tunggu proses Gradle-nya selesai. Kita tunggu dulu. Di sini kita hanya perlu ganti app ID dan logo ya. App ID, logo, dan nama aplikasi. App ID-nya tadi kita setting yang ada di web ya. Yang ada di webnya adalah ini. App ID-nya ini kita input di sini ya. Kita ganti. Sudah. Kemudian kita lanjut masuk ke, ini proses Gradle-nya belum selesai. Ini udah selesai. Kita masuk ke build Gradle, bukan yang ini ya, res values string. Nah, ini kita ganti namanya admin toko saya. Oke teman-teman, setelah tadi kita sudah berhasil untuk generate APK ya, APK untuk data tag starternya atau base dari aplikasi toko saya. Kita sudah peroleh APK-nya di sini ya, app release.apk untuk toko saya. Sekarang kita butuh untuk membuat aplikasi admin toko saya. Nah, untuk aplikasi adminnya kita akan membuat project ya, project dari source code data tag admin. Kita buka
projectnya, data tag admin, lalu kita klik OK. Kita tunggu proses Gradle-nya dibuat. Kita ulang buka project dari data tag admin ya, data tag admin. Oke, window. Nah, untuk konfigurasinya di data tag admin ini kita cukup ganti FID-nya. FID-nya yang ini sesuaikan dengan FID yang sudah kita daftarkan tadi. Ctrl C di sini, copy, lalu paste FID-nya di sini. Nah, ini ya. Pastikan sama ya, tidak ada spasi, tidak ada karakter lain. Kemudian untuk selanjutnya kita perlu ganti namanya di folder res ya, cari value stringnya kita ganti jadi admin toko saya. Kemudian kita perlu ganti untuk logonya, kita klik drawable, new, impact image asset, kita cari logo toko saya tadi ya, logo toko saya, logo mana logo toko saya, ada di folder ini, copy path-nya, paste, ada di ini ya, nah logo admin. Nah ini untuk logo toko saya, kita kecilkan biar sesuai ukurannya, lalu next dan finish. Dan selanjutnya kita tinggal build APK-nya. Untuk aplikasi admin cukup ganti ini aja. Ini saja udah cukup sebenarnya untuk bisa push notifikasi untuk config URL. Tapi untuk modifikasi logo dan nama aplikasi itu opsional ya. Sekarang kita bisa coba generate APK-nya. Klik build, generate sitenet APK, lalu next. Di sini kita perlu buat key store-nya. Key store-nya saya akan simpan dengan nama di folder D, namanya admin toko saya. Untuk password sama lalu data tag. Ini data tag Jambi dan Indonesia. Next, create. Kita tunggu proses build APK-nya selesai. Selanjutnya kita sudah selesai untuk bikin aplikasi toko saya untuk base-nya dan adminnya. Oke, kalau kita perhatikan pada layar, di sini ada dua jenis aplikasi. Sebelah kiri adalah aplikasi admin toko saya, dan sebelah kanan adalah front end-nya dari toko saya. Untuk tampilan admin, kita bisa push notifikasi untuk disampaikan ke front end atau aplikasi toko saya. Kemudian selain itu kita juga bisa melakukan modifikasi URL untuk aplikasi toko saya. Jadi dengan demikian kita tidak perlu memodifikasi source code untuk mengganti URL web view. Cukup dengan konfigurasi pada aplikasi admin. Oke teman-teman, sekian dulu video untuk kali ini. Semoga bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.